Bisa lagi sama ya. Subscribe-nya ya. Lagi 11 menit. Oh, sudah ini. Dalamnya seminggu lagi udah. Udah. Ya. Dengar nggak suara tes? Dengar nggak suara tes? Tes. Bisa ya, dan bisa lihat ya. Yang ada yang paling simpel kayak ini, titik. Di TV. Mana? Nah, dan di sana ya, sekarang ribut.
kelihatan yang bisa jalan. Oke, selamat sore anak-anak semuanya. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini melalui channel YouTube, jadi kita belajar mengenai kecepatan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, bebas dari COVID-19. Jadi ini mengisi anak-anak di rumah untuk belajar mengenai matematika, yaitu materi tentang kecepatan. Nah, jadi sebelum saya mulai, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Sekolah Pelita Bangsa Bali yang terus mendukung kami, yang terus mensupport kami untuk berinovasi dan berkreasi. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada tim IGI yang luar biasa, terus membina dan membimbing kami mengenai materi-materi yang terupdate dengan kegiatannya, yaitu kegiatan webinar. Jadi ini adalah salah satu tagihan daripada webinar yang diselenggarakan oleh IGI Bali. Jadi kita guru-guru semangat untuk belajar, apalagi sekarang masa COVID-19, bagaimana kita memanfaatkan media, ya, teknologi itu untuk pembelajaran di rumah. Jadi WFH dan SFH. Jadi kita guru-guru bekerja mengajar di rumah, kemudian anak-anak belajar di sekolah, di rumah juga. Jadi study at home. Nah, kemudian saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru semuanya yang mensupport saya. Kemudian anak-anak semua, khususnya pelita bangsa, yang saya cintai dan saya banggakan, yang semangatnya luar biasa, sudah mandiri, kemudian karakternya juga sudah bagus. Kemudian ada juga yang berprestasi di masa COVID ini juga berprestasi. Kemarin saya mendapat berita bahwa Abel itu mendapat juara 2 menggambar. Kemudian para orang tua yang selalu mensupport kami, artinya terus membantu kami dalam membimbing putra-putrinya tercinta di rumah. Nah, baiklah anak-anak semuanya, guru hebat di seluruh Indonesia. Jadi hari ini Bapak akan membahas mengenai kecepatan. Jadi mengenai kecepatan. Ya, jadi di sini kita belajar tentang kecepatan, ya. Jadi kita belajar tentang kecepatan, tentu kalian tahu, artinya kalian tidak terlalu sesuatu, ya, kecepatan itu, karena kalian mengalami sendiri kecepatan itu. Jadi kecepatan, kalau berbicara mengenai kecepatan, kalian sudah tentu tahu bahwa kecepatan itu berapa kecepatannya. Oh, baik dia mengendarai sepeda motor
maupun dia dengan mobil, kemudian atau jalan kaki. Jadi berapa kilometer per jam? Nah, berapa kilometer per jam itu adalah salah satu yang berhubungan dengan kecepatan. Itu. Nah, jadi di sini ya Bapak tayangkan bahwa di sini ada yang berhubungan dengan kecepatan. Di sini ada jalan kaki nih, lari pagi dia. Kemudian ada yang bersepeda, kemudian ada sepeda motor, kemudian ada mobil. Nah, siapakah yang paling cepat? Nah, jadi menurut kalian ini, kalau kalian lihat secara sepintas, kalian menjawab mobil. Tapi sebenarnya belum tentu. Jadi di sini berbicara mengenai kecepatan, kita harus tahu ya berapa sih kecepatan dari orang yang lari ini, sepeda motor, mobil ini. Artinya belum tentu yang jalan kaki ya berlari ini lebih lambat daripada yang bersepeda, belum tentu. Kalau dia sepedanya mengayuhnya pelan, kemudian larinya kencang, pasti dia. Kemudian sepeda motor juga dengan lari. Kalau sepeda motornya dia pelan, nah itu juga belum tentu dia lebih cepat. Nah itulah, baik mobil. Kalau mobil pelan-pelan, motornya kalau dia ngebut ya lebih cepat daripada motor. Dan seterusnya. Itu berkaitan dengan kecepatan. Kalian juga di sekolah nih, Mr. Alit itu atau guru-guru yang lainnya di sekolah yang berbeda disuruh ayo lari. Nah, jadi lari itu udah mengandung kecepatan itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai kecepatan, jadi kecepatan definisinya itu adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Jadi ada jarak, ada waktu. Ada jarak, ada waktu. Nah, ada jarak, ada waktu. Ya, ada jarak, ada waktu. Nah, jadi perhatikan. Jadi kalau secara matematikanya, secara definisinya bahwa kecepatan itu adalah jarak yang ditempuh dalam satuan waktu. Nah, kalau secara matematika maka dapat kita tuliskan bahwa kecepatan itu karena berapa sih kecepatannya? Kilometer per jam, meter per detik, meter per menit dan seterusnya. Maka di sini berbicara mengenai kecepatan. Jadi kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Nah, kalian kenal kan Bapak Presiden kita, namanya adalah Bapak Jokowi. Ya, Jokowi berarti Jo, J jarak, Ko kecepatan, Wi waktu. Jadi kecepatan. Nah, ini Pak gambarkan bahwa di sini KJW. Kalau dia nyari kecepatan, maka jarak dibagi dengan waktu. Kalau kita nyari jarak, berarti kecepatan dikali waktu. Nah, kalau kita mencari waktu, jarak dibagi dengan kecepatan. Itu kalau kita mencari waktu. Nah, ingat, yang harus kalian pahami ketika belajar kecepatan, kalian harus ingat dengan satuan panjang dan satuan waktu. Jadi satuan panjang dan satuan waktu, ya. Satuan panjang, ya, bisa kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, atau Bapak kasih akronim. Jadi kucing hitam dalam mobil, Desi cantik makan malam. Atau kucing hitam dalam mobil, Desi cantik makan mie. Boleh. Kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Boleh juga. Ya, jadi kalian itu mencari akronim yang menurut kalian itu mudah diingat. Nah, itulah cara belajar bagaimana kalian menghafalkan sesuatu. Jadi supaya mudah diingat. Yang jelas konsepnya harus. Konsep itu harus, ya. Jadi kucing hitam dalam mobil, Desi cantik makan malam. Jadi kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, kemudian satuan waktu juga kalian harus pahami betul, ya, dari unit terkecil sampai besarnya. Jadi kalau terkecil ada detik, ada menit, ada jam, kemudian ada hari, ada minggu, kemudian ada bulan, ada tahun, ada windu, ada warsa,
ada abad, ada milenium. Nah, itu adalah satuan waktu yang harus kalian pahami dengan baik. Oke, nah kalian harus paham betul bahwa konsep daripada kecepatan. Ya, ingat, kalau lupa rumusnya, kalian ingat, oh, kilometer per jam, kilometer adalah satuan panjang, jam adalah satuan waktu, sehingga kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Itu ingat konsepnya, itu ingat konsep itu sendiri. Oke? Nah, ketika kalian sudah paham konsep yang kalian miliki, kalian tidak pernah pakai, kalian tidak pernah praktis, kalian tidak pernah latihan, maka sia-sia juga konsep itu. Jadi konsep diiringi dengan praktis, latihan. Nah, itu mengimbangi antara teori dan praktek. Jadi antara teori dan praktek harus seimbang. Kalian harus terapkan dalam latihan soal. Oke, nah jadi di sini, nah ini adalah contoh-contoh soal HOTS, ya, contoh-contoh soal HOTS, ya. Kalian harus paham juga, jadi guru-guru hebat semuanya, kalau soal berdasarkan tingkat kesukarannya, ya, maka soal itu ada soal LOTS, ada soal MOTS, ada soal HOTS, ya. Kalau dia LOTS, itu adalah low order thinking skill, jadi rendah. Kemudian kalau dia MOTS, itu adalah medium order thinking skill, medium, berarti di tengah-tengah. Kemudian kalau dia HOTS, ya, kalian kan di TVRI ditayangkan tuh bagaimana Pak Ridwan menjelaskan soal HOTS, higher order thinking skill. Jadi soal HOTS itu membutuhkan penalaran yang luar biasa. Jadi cara berpikir tingkat tinggi, HOTS, cara berpikir tingkat tinggi. Itu. Jadi dalam soal HOTS kepada guru-guru hebat di seluruh Indonesia, jadi HOTS itu berada pada titik C4, C5, dan C6. Ada soal aplikasi sintesisnya, kemudian ada kreasinya, itu ada sintesis, kemudian kreasinya juga, itu, ya. Jadi ada evaluasinya juga, sintesis, evaluasi, dan kreasi. Itu adalah soal bagaimana kita membuat soal HOTS, ya. Nah, contoh nomor 1, soal nomor 1, ya. Contoh soal nomor 1. Nah, contoh soal nomor 1, ya. Sebuah mobil berangkat dari kota A pukul 05.30 WITA dan tiba di B pukul 11.00 WITA. Jika jarak kota A dan kota B adalah 330.000 meter, maka berapa kilometer per jam kecepatan mobil tersebut? Nah, ini adalah soal HOTS. Kenapa HOTS? Satu, soal ini adalah kontekstual. Soal ini adalah kontekstual, itu. Yang kedua, soal ini adalah tergolong penalaran, itu, ya, kontekstual, kemudian penalaran, reasoning. Jadi dibutuhkan penalaran yang luar biasa, itu. Nah, coba kita lihat di sini, ya. Di sini sebuah mobil berangkat dari kota A pukul 05.30 WITA dan tiba di B pukul 11.00 WITA. Nah, jika jarak, berarti ada jarak. Di sini ada jarak, kecepatan itu tadi ingat, kecepatan jarak dibagi dengan waktu. Kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Nah, jadi ada waktu berangkat, sedangkan waktu atau lamanya. Nah, lamanya atau waktu itu belum ada. Ada pukul berangkat dan pukul tiba. Jadi kita harus mencari lamanya. Ya, jadi lamanya kita cari, berangkat ada tiba, berarti tiba dikurangi dengan berangkat. Ya. Nah, berarti lama perjalanan 11.00 WITA dikurangi 5.30 WITA. Jadi ada 5 jam 30 menit. Ya. Ada 5 jam 30 menit. Nah, karena yang diminta adalah kecepatan kilometer per jam, maka jarak yang semula meter, ya, kalian ubah ke kilometer. Nah, itu adalah fungsi daripada satuan panjang. Bagaimana kalian mengubah bentuk satuan satu ke satuan yang lain, atau istilahnya konversi, mengkonversikan, mengubah. Ya, jadi
kalau urutan kilometer ke meter, ya kilometer ke meter itu adalah tiga langkah naik, 3 langkah turun. Kalau meter ke kilometer naik dia. Jadi dibagi 1000 sehingga 330.000 dibagi 1000 itu adalah 330 kilometer. Nah, kemudian waktu. Nah, setelah kita mendapat waktu 5 jam 30 menit, yang diminta adalah jam. Sekarang 5 jam 30 menit itu artinya 5 jam ditambah 30 menit. Ya, 5 jam. Nah, 30 menit berapa jam? Berarti menit ke jam. Ya, kalau jam ke menit dikalikan 60, kalau menit ke jam dibagi 60. Sehingga 30 menit per 60 menit. Nah, 30 menit per 60 menit itu adalah 3/6. 3/6 itu adalah 1/2. Nah, 1/2 itu adalah 0,5. Nah, kalian bagaimana? Kalian belajar. Ya, ketika di kelas 5, di kelas 4 belajar tentang fraction, pecahan, mengubah bentuk pecahan. Jadi 0,5 jam. Jadi 5 jam ditambah dengan 0,5 itu hasilnya 5,5 jam. Nah, sekarang semuanya sudah ada nih. Sama kayak kita bagaimana disuruh memasak air. Jadi airnya sudah siap, pancinya sudah siap, kemudian kompornya juga sudah siap, tinggal kita nyala masak. Nah, inilah jarak sudah ada, waktu sudah ada. Sekarang kita mencari kecepatan. Jadi kecepatan kalau konsepnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak dibagi dengan waktu. Sehingga kita masukkan 330 km dibagi 5,5 jam. Nah, jadi 330 dibagi 5,5. Kadang-kadang anak-anak di sekolah itu ketika dia dihadapkan pada bilangan yang ada komanya, ada pecahannya sudah mumet. Nah, jadi kalian harus benar-benar menguasai konsep daripada fraction itu atau pecahan itu sendiri. Sehingga 330 dibagi 5,5. Nah, itu artinya 330 dibagi 55/10. Nah, kalian harus ingat, pembagian itu adalah kebalikan daripada perkalian, membalik dia. Jadi 330 dikali ya 10/55. Nah, itu maka hasilnya adalah 60 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 60 km per jam. Nah, itu. Jadi bagaimana caranya menjawab soal matematika? Ya, dalam soal matematika kalian harus benar-benar fokus, konsentrasi, kejelian, ketelitian, kecermatan itu sangat penting ketika kalian menjawab soal matematika. Itu apapun itu harus fokus dan konsentrasi adalah modal yang utama. Itu oke. Next, bisa dilanjutkan ya. Nah, jadi kita lanjut dengan soal yang berikutnya. Nah, ini soal ini ya. Soal ini. Kita lanjut dengan soal yang ini ya. Ya. Nah, jadi soal yang berikutnya. Jadi soal berikutnya, Pak Wayan mengendarai sepeda motor dari Klungkung ke Gilimanuk dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Ya. ...45 km per jam. Dia berangkat pukul 07.45 WITA dan tiba pukul 11.05 WITA. Berapa kilometer jarak tempuh Pak Wayan dari Klungkung ke Gilimanuk? Ya, jadi soal ini, jadi di sini
Soal nomor 2. Nah, kita kembali ke pembahasan ya. Waktu berangkat dia waktu berangkatnya pukul 5.30 WITA. 30 WITA. Waktu tiba 11.00 WITA. Jadi jarak kota A ke kota B. Nah, ini lanjut. Ya, ini ya. Ini adalah Gilimanuk dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Dia berangkat pukul 07.45 WITA dan tiba pukul 11.05 WITA. Berapa kilometer jarak tempuh Pak Wayan dari Klungkung ke Gilimanuk? Nah, dari Klungkung ke Gilimanuk ini, ya. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya adalah 45 km. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 45 km. Nah, di sini. Waktu berangkat 07.45 WITA. Waktu tiba 11.05 WITA. Yang ditanyakan adalah jarak. Nah, ingat tadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, sehingga dari jarak itu kecepatan kali waktu. Nah, lama perjalanan itu 11.05 dikurangi 7.45, sehingga 3 jam 20 menit atau 3,5 jam. Itu. Nah, jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Jadi kecepatan itu 45 km per jam kali 31/3 jam. Ya, nah ini adalah pecahan campuran ya. Jadi 45 km per jam dikali 10/3. Sehingga hasilnya ya 45 dibagi 3 sama-sama dibagi 3 sehingga 15. 15 kali 10 150 km. Jadi jarak tempuh Pak Wayan itu sebesar 150 km. Itu. Nah, jadi yang ditanyakan adalah jarak. Jarak itu rumusnya kecepatan dikali dengan waktu. Jarak itu rumusnya kecepatan dikali dengan waktu. Itu. Nah, kemudian soal berikutnya, ya, soal berikutnya nanti kita kembali ke soal Olimpiade, ya. Nah, Ketut mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ya, kecepatan 60 km per jam. Ia menempuh jarak 360 km. Ya. Apabila ia berangkat pukul 05.00 WITA, maka pukul berapakah ia akan sampai ke tempat tujuan? Nah, berarti cari waktu, ya. Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Waktu sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Ayo kita sekarang lihat. Nah, ini ya. Jadi ada kecepatan rata-rata 60 km per jam, ya. Waktu berangkat 05.00 WITA, jarak tempuh 360 km. Ditanyakan pukul tiba. Ya, untuk mencari pukul tiba kita harus tahu lamanya atau waktunya. Itu. Jadi kita harus cari waktu atau lamanya. Lamanya itu jarak dibagi kecepatan. Ya, jadi jarak 360 km dibagi 60 km per jam. Itu. Jadi lamanya adalah 6 jam. Sehingga pukul berapa dia tiba? Pukul tiba itu adalah pukul berangkat ditambah dengan lamanya 05.00 ditambah dengan 6 jam. Sehingga hasilnya 11.00 WITA. Jadi Ketut tiba di tempat tujuan pukul 11.00 WITA. Itu ya. Itu tentang bagaimana kita mencari kecepatan, bagaimana kita mencari jarak, bagaimana kita mencari waktu. Salah satu dari komponen kecepatan itu sendiri. Itu. Nah, kita lanjut ke soal Olimpiade kategori horse, ya, soal Olimpiade. Soal Olimpiade. Ya, ini adalah bonus soal Olimpiade, ya. Jadi ini adalah soal-soal ini membutuhkan penalaran yang luar biasa. Jadi kalian tidak usah belum membaca soal, ini soalnya sulit, tidak usah seperti itu. Caranya adalah kalian harus menyederhanakan soal-soal itu. Ini soal mau kemana, arahnya mau kemana, berbicara tentang topik apa. Itu, jangan waktu-waktu, soalnya panjang-panjang, malas saya membacanya. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi kalian harus semangat, harus konsentrasi, ya, benar-benar. Jadi, nah, soal nomor 4 adalah soal Olimpiade horse.
higher order thinking skill. Ya. Kadek mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya. Temannya itu bernama Komang. Dengan jarak tempuh 20 km. Jadi kadek mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya dengan jarak tempuh 20 km. Nah, dari arah yang berlawanan, Komang mengendarai sepeda menuju rumah kadek. Nah, dia berlawanan dia. Nah, berlawanan. Kecepatan kadek dan Komang berturut-turut adalah 22 km per jam dan 18 km per jam. Ya. Nah, jika keduanya sama-sama berangkat pukul 09.00 WITA, maka pukul berapakah mereka berpapasan? Nah, ini sering kelihatan di soal Olimpiade di materi kecepatan. Jadi soal Olimpiade itu tidak seperti berapakah kecepatan, berapakah jarak, berapakah waktu. Dia kita diajak mutar-mutar sedikit. Bagaimana kita menyederhanakan soal itu. Nah, itu. Jadi kita simpelkan, kita sederhanakan itu ya. Nah, jadi ada dari A ke B, kadek, Komang, dia berjalan berlawanan. Nah, sehingga dia kemungkinan kan bisa berpapasan. Pada jalur yang sama dia pasti berpapasan. Nah, pukul berapakah dia berpapasan? Nah, jadi tetap dalam soal Olimpiade itu konsep matematika SD ya, Olimpiade SD, konsep matematika SD itu harus dipegang ya, konsepnya ya. Jadi untuk mencari waktu berpapasan itu sama dengan saya bagi tipsnya. Untuk mencari waktu berpapasan, kapan dia berpapasan, pada menit keberapa dia berpapasan, maka jarak totalnya dibagi dengan kecepatan pertama dan kecepatan kedua. Kecepatan orang pertama dan kecepatan orang kedua. Itu. Nah, jarak totalnya adalah 20 km. Nah, jadi jaraknya itu adalah 20 km. Nah, di sini soalnya ya, jaraknya 20 km. Nah, jadi jarak total kemudian dibagi dengan kecepatan pertama, kecepatan kadek ditambah dengan kecepatan Komang. Jadi 22 km per jam ditambah 18 km per jam. Nah, itu hasilnya 20 per 40 jam. Ya, 20 per 40 itu coret nolnya 1, 1, 2 dibagi 4, kecilkan, bagi 2, 1, bagi 2, 2, 1 per 2. Nah, 1 per 2 jam berapa menit? Nah, kalau jam ke menit dikalikan 60. Kalau menit ke jam dibagi 60. 1 per 2 kali 60 menit. Sama dengan 30 menit. Nah, itu dia waktu berpapasan. Waktu berpapasannya. Nah, pukul berapa dia berpapasan, tinggal bagaimana dia pukul berangkatnya ditambahkan dengan waktu berpapasan. Jadi pukul dia berangkat 09.00 WITA ditambah dengan 30 menit, itu hasilnya 09 lewat 30 menit. Jadi pukul 9 lewat 30 atau setengah 10 itu. Nah, itu kalau dia waktunya bersamaan. Jadi dia bersamaan berangkatnya. Nah, bagaimana dia kalau dia berbeda berangkatnya? Jadi berbeda. Itu tadi bersama. Jadi jarak total dibagi dengan jumlahkan kecepatannya. Kalau dia waktunya berbeda, waktu berbeda, berangkatnya berbeda, antara kadek dan Komang berbeda dia, maka solusinya adalah jarak total dikurangi selisih jaraknya dibagi dengan kecepatan pertama dan tambah kecepatan kedua. Nah, selisih jarak yang dimaksud adalah kita mencari jaraknya. Nah, jaraknya dengan jarak itu kan kalau kecepatan jarak dibagi waktu, kalau jarak kecepatan kali waktu. Itu. Nah, itu waktu berpapasan ketika dia berbeda. Jadi jarak total dikurangi selisih jarak dibagi K1 ditambah dengan K2. Itu. Kira-kira mengerti ya, paham ya? Ya, nanti kalau tidak paham tinggal chat saya saja. Itu, oke? Nah, coba sekarang kalau kita bicara masalah selisih jarak, nah coba sekarang. Tapi dia menyusul. Nah, tapi dia jadi satu kok, selisih jarak itu bagaimana caranya? Nah, ini adalah soal yang terakhir ya, soal yang terakhir, soal Olimpiade itu. Ya,
Putra mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Ia berangkat pada pukul 06.55. Jaya berangkat pada pukul 07.15 dengan tujuan dan rute yang sama. Jika Jaya mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, pukul berapakah Jaya bisa menyusul Putra? Nah, ini menyusul, kalau tadi itu berpapasan. Kalau tadi itu dia berpapasan. Sekarang dia menyusul. Ya. Nah, kalau tadi itu dia berpapasan, sekarang menyusul. Itu. Nah, jadi di sini, jadi tipsnya adalah kalau kita mencari waktu dia menyusul, ya, waktu dia menyusul, maka selisih jarak dibagi dengan selisih dari kecepatannya. Kalau menyusul jelas, ini ya ada yang lebih cepat dia, ya ada K2, ada K1, sehingga kita kurangi kecepatannya, K2 dikurangi K1. Ini adalah waktu menyusulnya. Oke. Nah, sekarang kita pembahasan ya. Putra berangkat pukul 06.55, sedangkan Jaya berangkat pukul 07.15. Nah, jadi ketika Jaya berangkat, Putra sudah menempuh perjalanan. Sehingga 07.15 dikurangi dengan 06.55 itu adalah 20 menit. Nah, 20 menit itu adalah 20 dibagi 60 jam, sehingga 1/3 jam. Nah, selisih jaraknya berapa? Nah, inilah yang dimaksud dengan selisih jarak. Nah, inilah yang dimaksud dengan selisih jarak. Ya. Selisih jarak itu kecepatan orang pertama dikali dengan waktu pertama. Nah, ini yang 1/3 jam ini. Sehingga kecepatan pertama adalah 45 km per jam dikali ini dia, ya. Waktunya adalah 1/3 jam, sehingga ini jam coret, sehingga menghasilkan kilometer. 45 dikali 1/3, 45 dibagi 3, hasilnya 15 kilometer. Nah, kita cari sekarang waktu menyusulnya. Nah, kita cari waktu menyusulnya. Waktu menyusul itu selisih jarak dibagi K2 dikurangi K1. Selisih jaraknya itu adalah 15 km. Kita cari K1 kali W1. Nah, selisih kecepatannya itu adalah 60 km per jam dikurangi 45 km per jam. Itu sama dengan 1 jam. Nah, jadi Jaya dapat menyusul Putra pada pukul 07.15 ditambah 1 jam, yaitu pukul 08.15. 08.15. Nah, itu adalah soal olimpiade, ya, soal olimpiade tentang kecepatan, berpapasan dan menyusul. Itu ingat tipsnya dari saya, dari Mr. Adit. Jadi kalian anak-anak di sekolah maupun di luar, jadi bagaimana kalian belajar soal HOTS ataupun soal olimpiade, itu harus benar-benar kalian konsentrasi. Itu. Jadi harus fokus. Itu. Nah, jadi ketika kalian dihadapkan nih, ini Mr. Adit bagi tips buat kalian. Ketika kalian dihadapkan pada soal-soal yang panjang sekali, nah, langkah yang harus kalian tempuh adalah kalian dulu pahami isi daripada soal, maksud daripada soal itu. Kemudian kalian tulis dalam bentuk sederhananya, buatkan poin-poinnya. Nah, itu. Kemudian gunakan konsep yang kalian miliki. Itu. Tentu kalian harus benar-benar bagaimana menguasai konsep daripada matematika itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah kalian harus suka sama gurunya, ya. Jadi kalian harus untuk belajar apapun itu, kalian harus suka dulu, harus cintai dulu guru kalian. Ya, harus kalian cintai dulu guru kalian, ya. Baru takutnya nanti begitu gurunya masuk ke kelas, kalian takduk, wah itu nggak karuan, itu sudah hilang konsentrasinya. Nah, kemudian kepada guru-guru juga bagaimana mengajarkan anak-anak supaya dia
rileks, santai, bahwa matematika tidak jadi beban, tidak jadi momok buat anak-anak di seluruh Indonesia itu. Jadi, nah kemudian itulah jadi sharing saya mengenai kecepatan. Jadi kepada Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia, apabila ada yang dalam penyajian ada yang kurang, nanti kita di sini sharing, tidak ada maksud untuk menggurui. Saya bermaksud untuk sharing sama anak-anak supaya dia belajar di rumah dengan santainya. Itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang bisa bergabung di sini. Ini sudah lumayan banyak yang bergabung. Ya, itu. Jadi terima kasih kepada tim IGI. Mudah-mudahan kita mengembangkan TV edukasi sehingga bermanfaat untuk anak-anak kita di seluruh Nusantara. Itu. Jadi kepada anak-anak semuanya, jadi kami dari guru-guru sangat kangen sama kalian. Kalian harus jaga kondisi kalian, di samping kalian belajar, kemudian juga bermain di rumah, kemudian kalian juga membantu orang tua kalian, supaya orang tua kalian itu tidak menjadi beban ketika kalian diberikan tugas di rumah. Kalian harus bisa benar-benar mandiri, jaga kesehatan, kemudian gunakan selalu juga masker, jadi hindari kerumunan, jadi social distancing. Mari kita dukung program pemerintah, ya. Tanpa kita semua mendukung pemerintah, maka program pemerintah itu tidak akan jalan. Mari kita saling bahu membahu, saling bantu-membantu untuk supaya pandemi ini cepat berlalu. Jadi tetap semangat. Ya, pesan dari Mas Radit, kalian harus belajar, kemudian jaga kesehatan, tidak usah khawatir kalian itu nanti nilainya dan lain sebagainya. Yang jelas kalian harus berusaha, ya, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh teacher kalian. Itu. Jadi terima kasih kepada semuanya yang sudah bergabung dengan channel saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, saya akhiri. Om Santi 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 Om. Semangat.
Sudah selesai ya Pak. Sudah selesai. Kenapa? Dadah.